Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali bersama di kajian Al-Quran, tafsir Quran. Semoga kita termasuk dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hari ini kita akan mengkaji insyaallah di awal surat Al-Ghasyiyah, yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat sebelumnya. Surat Al-Ghasyiyah memiliki kesamaan dari sisi keutamaan dengan surat Al-A'la, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat seperti riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-A'la dan membaca surat Al-Ghasyiyah pada sholat Jumat. Ketika beliau jadi imam, beliau membaca dua surat ini. Begitu pula Rasulullah SAW membaca dua surat ini pada sholat Al-Idain, dua lebaran. Ini yang berkaitan dengan kedua surat ini. Adapun berkaitan dengan makna dari surat Al-Ghasyiyah, ini berkaitan dengan apa yang terjadi pada hari kiamat nanti, yaitu berkaitan dengan manusianya, individunya. Di mana di surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kelak manusia akan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu manusia kelompok yang berbahagia dan kelompok yang sengsara. Ini yang dijelaskan pada bagian awal dari surat Al-Ghasyiyah. Kemudian kita lihat apa yang disajikan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala di tafsirnya Taisir Karimur Rahman, atau yang populer dengan sebutan tafsir As-Sa'di. Beliau mengawali surat ini dengan menjelaskan, Allah berfirman, hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah berita tentang Al-Ghasyiyah itu telah sampai kepada kalian? Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, yadhkuru ta'ala ahwala yaumil qiyamah wa ma fiha minal ahwali tamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa yang terjadi pada hari kiamat nanti berupa kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan yang sangat besar. Wa annaha takhshal khalaiqa bisyada'idiha, bahwa keburukan-keburukan yang terjadi saat itu akan menimpa semua manusia. Ya. Kemudian fayujazu nabi amalihim, setelah itu manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalan-amalannya. Wa yatamayyazun ila fariqain, dan mereka akan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok di surga dan kelompok di neraka. Artinya beliau menjelaskan ini secara umum, ya. Bahkan menjelaskan ini isi kandungan dari surat Al-Ghasyiyah secara keseluruhan. Ya, bahwa surat ini bicara tentang apa yang terjadi pada hari kiamat nanti berkaitan dengan manusianya. Bahwa kelak manusia itu semuanya akan terbagi menjadi dua kelompok. Bahwa ada manusia yang termasuk sebagian penghuni surga, yaitu dialah yang menjadi kelompok yang paling berbahagia, dan kelompok lain, kelompok yang kedua adalah mereka yang masuk neraka, dan inilah yang paling sengsara di antara mereka. Adapun ayat ini sendiri, para ulama menjelaskannya
Hal ataka hadithul ghasiyah. Apakah berita tentang al-ghasiyah telah sampai kepada kalian? Yang dimaksud dengan al-ghasiyah di sini adalah hari kiamat. Seperti yang beliau katakan tadi. Al-ghasiyah, para ulama mengatakan salah satu dari nama hari kiamat itu. Ya, al-ghasiyah salah satu dari nama hari kiamat. Hari kiamat disebut al-ghasiyah karena perkara-perkara yang sangat besar terjadi saat itu akan meliputi, akan mencakup semua manusia, akan mengena semua manusia, akan akan ada pada semua orang. Tidak ada satu orang pun yang bisa terlepas dari apa yang terjadi pada hari kiamat saat itu. Itu yang disebut al-ghasyiyah. Ya, ini sesuatu yang menyelimuti, ya, menyelimuti sehingga tidak ada satu objek pun yang selamat dari selimutnya ini, gitu ya. Itu secara bahasanya. Jadi perkara-perkara besar yang terjadi pada hari itu akan menimpa semua orang, akan menimpa semua orang. Tidak ada satu orang pun yang bisa terlepas atau terbebas atau luput dari perkara-perkara yang besar itu nantinya. Di antaranya adalah manusia semua akan dibangkitkan dari kuburnya, kemudian manusia akan dibalas, mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan begitu dahsyatnya hari kiamat itu sehingga ia memiliki banyak nama-nama yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Perkara yang besar, kata para ulama, biasanya memiliki banyak nama. Dan banyak nama itu menggambarkan kondisinya, al-ghasyiyah. Wah, itu perkara besarnya itu menimpa semua manusia. Al-qari'ah itu juga nama hari kiamat. Artinya, perkara-perkara yang terjadi pada hari kiamat atau ketika hari kiamat itu terjadi, maka akan menimbulkan suara-suara yang sangat besar sekali, sehingga suara itu akan merusak telinga manusia yang hidup pada waktu itu. Ini bicara tentang kiamatnya. Itu juga disebut al-qiyamah karena memang itu pasti terjadi. Disebut sa'ah karena memang waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Tamah karena memang keburukan itu terjadi, apa namanya, keburukan yang bersifat umum yang akan menimpa semua manusia. Begitulah hari kiamat ini memiliki nama-nama yang banyak yang menggambarkan apa yang akan terjadi saat itu. Kemudian pada ayat yang kedua Allah berfirman tentang kelompok yang pertama yang akan dijelaskan di sini, yaitu wujuhun yauma idzin khasyiyah. Wujuh di sini bentuk jamak dari tunggalnya yaitu wajah. Wajah itu wajah. Wujuh yaitu wajah-wajah orang-orang saat itu yauma idzin pada hari itu, yaitu wajah-wajah mereka pada hari itu khasyiyah. Ada wajah-wajah mereka yang khosyah. Khusyuk, khusyuk di sini maknanya bukan khusyuk yang seperti persepsi kita ya. Bukan. Khosyah di sini maksudnya tertunduk hina. Nah, ada wajah-wajah mereka yang saat itu tertunduk hina. Ya, kita lihat di ayat-ayat yang lain menggambarkan tentang wajah-wajah orang-orang yang saat itu. Ya, Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuhun, ya, wa taswaddu wujuh. Pada hari itu di surat Al-Imran ayat 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang berseri-seri dan bercahaya dan ada wajah-wajah yang menghitam. Wa fa'ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun wajah-wajah mereka yang menghitam, apakah kalian telah kufur setelah kalian beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka nikmatilah adab ini atas kekufuran yang kalian lakukan selama itu.
Jadi di sini dijelaskan wujuh. Ya. Dijelaskan wujuh. Wujuh artinya apa? Wajah-wajah. Ya. Berarti ada wajah yang menghitam. Seperti pula disebutkan di surat Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Ada wajah-wajah mereka yang memang dalam kondisi hina. Dia yakin saat itu berada di dalam kebinasaan. Ya, di surat Al-Qiyamah ayat 24. Begitulah jamaah. Begitu pula disebutkan di surat Al-Mulk ayat 27. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Ketika mereka melihat, didekatkan kepada mereka, sontak wajah-wajah orang-orang kafir dalam kondisi buruk. Jadi di sini wajah-wajah mereka tertunduk hina. Ini dalam kondisi buruk, dalam kondisi wajah mereka hitam, tak ada cahaya sama sekali. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa diri mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. 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 Wajah siapa ini? Wajah orang-orang kafir, wajah orang-orang yang berbuat syirik, dan wajah mereka-mereka yang berbuat maksiat kepada Allah. Waliyahudzubillah. Yang dia wafat, dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Mengerikan sekali. Ya, maaf. Ya. Lalu pada ayat yang berikutnya, Allah melanjutkan tentang kondisi wajah-wajah yang seperti ini. Sebabnya, kenapa wajah mereka ini tertunduk hina, pucat, masam, menghitam, ya, dipenuhi dengan ketakutan, melihat adab neraka di hadapannya. Emang kenapa mereka di dunia selama itu? Allah menjelaskan tentang kehidupan mereka sewaktu di dunia dulunya. Allah mengatakan, amilatun nasibah. Amilah ini banyak berbuat, banyak melakukan perbuatan. Nasibah yaitu capek. Ya, Imam Sa'di mengatakan, ta'iba fil adab. Mereka capek dalam uh, menerima adab Allah Subhanahu wa taala. Tajurru ala wujuhihim. Ya, mereka diseret dengan kepala-kepala mereka. Artinya diseret dari kepalanya. Wa taksha wujuhahumun nar. Dan api neraka itu sudah menyelimuti muka dan tubuh mereka semuanya. Capek mereka. Berarti mereka amilatun nasibah. Jadi mereka ini banyak berbuat capek. Artinya di neraka mereka akan diadab oleh Allah dengan beragam macam adab. Api itu menyelimuti tubuh mereka sehingga mereka akan capek di sana. Hingga wajah-wajah mereka menghitam semuanya. Sudah. Ada yang memaknai pula ayat ini dengan makna yang berbeda, yaitu waktu di dunia dulu. Kalau makna yang pertama tadi kan, yaitu kondisi mereka ketika diadab di neraka. Nah, ada yang mengatakan amilatun nasibah ini berkaitan dengan kondisi mereka di dunia. Di dunia. Kenapa? Yaitu ketika mereka di dunia dulu, ahlu ibadatin wa amal. Ini perhatikan ini, jamaah. Perhatikan. Ketika mereka di dunia dulu, mereka ini adalah orang-orang yang rajin beribadah dan beramal. Waduh, kok bisa ya? Rajin beribadah, rajin beramal, tapi mereka capek masuk di neraka dengan wajah hina, dengan wajah ditekuk, dengan wajah penuh dengan keburukan, dan mereka masuk neraka dengan beragam adab,
dengan api yang sudah menyelimuti, padahal di dunia mereka ahli ibadah dan ahli amal. Kenapa bisa demikian? Sa'di mengatakan, walakinnahu lima udima syartuh wahwal iman. Yaitu hal ini karena apa? Syaratnya hilang. Dia beribadah tapi tak memenuhi kriteria. Dia banyak berbuat tapi tak memenuhi persyaratan. Innalillah. Apa persyaratannya? Persyaratannya kan iman, yaitu tauhid, ikhlas. Yang kedua adalah memenuhi petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak memenuhi kriteria ini. Berarti ibadah yang mereka lakukan, amal yang mereka lakukan, dan itu yang menyita umur dia, yang menghabiskan umur dia selama itu. Habis umur dia sehari-hari dan setiap hari aktivitas ibadahnya, amalnya tidak sesuai dengan ketentuan dan kriterianya. A'udzubillah. A'udzubillah. Jadi banyak beribadah, beraktivitas, beramal, tapi pepesan kosong semuanya. Ya, nggak ada syaratnya. Syarat pertama tidak ada tauhid dan keikhlasan. Yang kedua tidak ada mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berarti selama itu ibadah yang mereka lakukan selama hidupnya, selama umurnya apa? Tak ada keikhlasan alias syirik. Lawan ikhlas ya syirik. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Berarti apa? Hawa nafsu. Ibadahnya dibangun dengan prinsip hawa nafsu alias bid'ah. Akhirnya pepesan kosong, dia pulang dengan tangan kosong. Sara yaumal qiyamati haba'an manthura. Akhirnya pada hari kiamat nanti dia seperti debu yang berterbangan. Benar-benar pepesan kosong. Kemungkinan makna ini memang benar. Ini memang benar. Tetapi kalau redaksionalnya lebih mengarah kepada makna yang pertama. Makna yang kedua ini memang benar. Ya benar itu memang mereka ini amilah nasibah, banyak beramal, banyak beribadah, capek karena menyita waktu mereka, umur mereka, tua dengan melakukan itu semuanya, tapi syirik, tapi beda, maksiat. Tapi redaksional ayat ini konteksnya mengarah kepada capek diadab di neraka. Sebetulnya ini makna kesesuaian redaksi. Bahwa amilah nasibah adalah mereka capek diadab di neraka. Cuman yang jadi pertanyaan, pasti kita akan nanya, kenapa mereka kok bisa diadab di neraka? Nah itu tadi jawabannya. Karena mereka ibadah rajin tapi syirik. Ibadah rajin tapi tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Apalagi mereka yang maksiat. Gitu. Berarti ini syirik, yang ini beda, yang ini maksiat, yang ini. Apalagi dia lebih utama lagi apa? Kafir dia. Subhanallah. Tapi kalau secara susunan kalimat, maka yang tepat maknanya adalah yang pertama. Kata beliau bahwa dia itu capek di neraka. Tentu sebabnya yang tadi. Ya. Waliyahzubillah. Ya. Waliyahzubillah. Amilatun nasibah. Capek. Tasla naran hamia. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Hamia aisyadidah harruha. Ya, daya panasnya ini luar biasa. Di mana panasnya neraka ini akan menyelimuti mereka dari berbagai sisi mereka dan akan masuk ke lorong-lorong di paling kecil dari tubuh kita sampai masuk ke dalam jantung kita sekalipun. Tattali'u 'alal af'idah. Api ini akan menyala dan masuk ke dalam afidah, ke dalam jantung kita sendiri. Hamiyah. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa api yang ada di dunia ini dibanding dengan api neraka nanti itu masih ada narukum hatihi
Masih ada 70 tingkatan lagi. Ya Allah. Padahal api di dunia, kalau pembakaran baja bisa 2.000, bisa sampai 3.000 daya panas. Itu masih ada sekian derajat lagi di atas. Fala haula wala quwata illa billah. Wa ya Rasulullah SAW bilang, ista'idhu billah. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur, dari azab neraka jahanam. Sehingga doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan untuk dibaca. Apa itu? Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah dajjal. Bahkan sampai sebagian para ulama fikih ada yang mengatakan ini wajib dibaca sebelum salam. Tetapi pendapat yang kuat di kalangan para ulama fikih mengatakan bahwa ini sunnah yang sangat ditekankan untuk dibaca sebelum salam. Yaitu kapan? Setelah kita membaca innaka hamidum majid, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri atau min adzabi jahannam atau min adzabil qabri wa min adzabil jannah, diputar-putar gitu riwayatnya dua-duanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid ad-dajjal. Dianjurkan kita untuk membaca ini dan sangat-sangat dianjurkan sebelum kita salam. Ya. Ini narun haran hanya api neraka yang akan menyelimuti semua orang-orang ini, ya, dalam adab dia di neraka jahanam, wal'iyadzubillah. Kemudian ayat-ayat berikutnya bercerita tentang bentuk azab-azab yang Allah sediakan untuk mereka. Mulai dari minuman sampai makanannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna min adabi jahannam. Semoga Allah menjauhkan kita dari azab. Tusqa min ainin aniyah. Mereka akan dikasih minum dari minuman. Minuman apa? Ainin, mata air. Ain itu kan mata air. Tapi ini mata air neraka, ya api. Min ainin aniyah, yaitu mata air neraka yang aniyah, ya, ini sangat panas sekali. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Di surat apa? Al-Kahfi. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli. Ya. Kalmuhli yashwil wujuh. Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Di surat Al-Kahfi ayat 29. Udzubillah. Wa iyastari itu jika mereka mau minta tolong, yughatu, minta tolong haus, karena tadi adab, mereka hidup pun tidak, mati pun tidak, nggak bisa istirahat di situ dan tidak akan dikasih istirahat, adab terus. Jika mereka minta minum, mereka akan dikasih minum dengan air kalmuhli, seperti besi yang mencair. Yashbil wujuh, jangankan masuk ke perut, nyampe mukanya aja sudah hancur tuh muka. Bi'sa syarab, ini minuman yang paling buruk. Ya, di ayat yang lain di surat Ad-Dukhan Allah mengatakan kalmuhli yaghli fil butun. Ini cairan api neraka. Ya, cairan yang di neraka. Yaghli akan gelodok, ya, gelodok di mana? Di perut. Yaghli fil butun. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Semoga Allah memaafkan dosa kita dan memberikan keselamatan buat kita di dunia dan di akhirat. Ini minumannya. Ya, terus makanannya, laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak mendapatkan makanan. Makanan mereka adalah dhari' yang tidak bisa mengenyangkan.
ya, dan tidak bisa menutup rasa laparnya. Kenyang nggak bisa, nutup rasa lapar nggak bisa, jadi tersiksa. Imam Sa'di mengatakan yang dimaksud dengan makanan di sini satu dari dua kemungkinan. Kata beliau, makanan itu kan tujuannya. Maaf, makanan itu tujuannya itu kan salah satu dari dua kemungkinan. Yaitu apa? Menutup rasa laparnya dia dan menghilangkan sakit perutnya dia. Atau yang kedua, menjadikan badannya gemuk sehingga dia tidak kurus lagi. Ini tujuan orang makan. Perutnya nggak sakit karena lapar dan juga badannya segar. Ya. Tapi dua hal ini tidak ada, kata beliau. Dua hal ini tidak ada di makanan mereka. Nanti di penghuni neraka itu tidak ada ini semuanya. Emang makanannya mereka apa? Makanan mereka itu yaitu syajaratan, yaitu pohon ya, yang ada di neraka jahanam. Auzubillah. Ini pohon ya, yang ada di neraka jahanam tentunya. Yang disebut dengan nama Syajaratuz Zakum. Di surat As-Saffat ayat 62. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum. Apakah itu lebih baik sebagai hidangan-hidangan Anda? Atau itu adalah pohon zakum? Apa ini pohon zakum? Ta'amul athim, makanan penghuni neraka. Kemudian di surat Saffat ayat 64-nya, innaha syajaratun takhruju fi asli jahim. Zakum itu tanaman yang Allah tanam di neraka dan itu dari bawahnya neraka jahanam. Ya Allah, api neraka seperti itu masih Allah tumbuhkan pohon, yaitu pohon api neraka jahanam. Itu makanan mereka. Inna syajarata zakumi ta'amul atim. Di surat Ad-Dukhan ayat 43. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi para penghuni-penghuni neraka, yaitu orang-orang yang selama ini melakukan banyak kejahatan dan kemaksiatan. La yusminu wa la yuni min juwa. Nah, inilah yang Allah kisahkan tentang kelompok yang pertama itu jamaah. Yaitu wujuhu yawma idzin khasyah. Jadi siapa mereka ini? Jadi kesimpulannya mereka orang kafir, ya pasti. Mereka yang berbuat syirik. Walaupun dia orang Islam. Tapi kalau ibadahnya, ketaatannya itu tidak ada unsur tauhid dan keikhlasan kepada Allah, maka sia-sia nanti. Atau dia orang Islam tapi banyak beribadah tapi tidak sesuai dengan petunjuknya. Petunjuk Allah dan Rasulnya dan para sahabatnya. Ngarang. Ini beda. Ya, sia-sia. Itu yang keempat, mereka yang hidupnya bergelimang dengan dosa-dosa besar. Dan dia wafat tidak bertaubat kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan syirik, bid'ah, dan maksiat-maksiat. Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi cahaya penerang buat kita di dunia dan penerang buat kita di akhirat nanti. Jalan mudah bagi kita semua menuju surga Allah. Semoga ilmu yang kita pelajari melahirkan kekuatan iman, ya, memberikan cahaya kebenaran buat kita, membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadi benteng yang kuat, menjadi baju besi yang kuat dari serangan-serangan hawa nafsu, syahwat, syubhat, dan semoga ilmu yang kita pelajari menjadi jalan mudah bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita jelaskan di hari ini. Kita akan lanjutkan insya Allah di kelompok yang kedua di hari kiamat nanti yang Allah sajikan di surat Al-Ghasyiyah pada ayat yang ke-8.
Wallahu taala alam shawab. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ditanya. Baik, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah yang hendak bertanya. Bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, ada pesan yang masuk secara langsung kepada kami. Izin kami bacakan, Ustaz. Namun pertanyaannya di luar tema ya. Oh, mungkin kita dahulukan untuk yang sudah raise hand kepada Ibu Idar untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ida. Saya diundang untuk yasinan hari ke-100 ibu dari seorang teman begitu, Ustadz. Saya agak dekat dengan dia, jadi kalau tidak datang agak segan begitu. Bagaimana hukumnya menghadiri yasinan yang begitu, Ustadz? Apakah kita, kalau misalnya kita hadir tapi tidak ikut ramai-ramai baca yasinnya, bagaimana sebaiknya Ustadz dalam hal ini? Terima kasih Ustadz. Ibu segan sama teman, apa Ibu tidak segan sama Allah dan Rasulnya? Ya, takut Ya Ustadz, udah. takut. Mana yang kita kedepankan? Keriduan Allah atau keriduan manusia? Keridhaan Allah. Iya, nah itu sudah jawaban Ibu ya. Jangan sampai pertemanan, kedekatan itu akhirnya menjadikan hukum Allah dan ketentuan Rasulullah SAW kita campakkan demi mempertahankan pertemanan. Bukan berarti hal ini ibu disuruh untuk membuang dan memutus pertemanan ibu, tidak. Tetapi pertemanan tidak menjadikan kita lupa akan Allah dan Rasul. Jadi jawabannya, ibu tidak datang. Tidak boleh datang, itu perkara bid'ah yang jelas-jelas bid'ah dilarang. Manil tamasari nas bisa khatillah, siapa yang mencari keriduan manusia dan mencampakkan amarah Allah, maka Allah akan murka sama dia. Jadi ibu nggak usah datang. Kalau dia nanya, kok nggak datang? Iya, maafin saya nggak bisa datang. Kemarin sudah ibu ngomong, maaf saya nggak bisa datang. Kalau dia nanya, kalau dia nggak nanya, ya sudah, pertemanan ibu akan tetap seperti biasa. Semoga dengan itu malah dia bisa mendapatkan kebenaran. Kalau nanya, kenapa kamu nggak datang? Ya, saya nggak datang memang. Karena sebetulnya dalam pandangan syariat Islam, acara-acara seperti ini tidak ada tuntunannya. Gitu. Justru yang ada tuntunannya itu apa? Yang setiap hari yang perlu kita lakukan. Kasih solusi. Apa itu? Setiap hari kita disuruh mendoakan orang tua. Adapun bacaan Yasin, bacaan Quran kepada si mayit itu tidak nyampe. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu sama sekali dan para sahabat tidak pernah melakukan itu sama sekali dan mereka pun yang melakukannya dari tokoh agamanya mengakui itu, cuman lagi-lagi mereka hanya berdalih ini sudah jadi budaya. Nggak enak. Nah, masa dalih nggak enak dijadikan dalih paling kuat untuk mengalahkan keinginan Allah dan Rasulnya? Nggak beginilah. Ya, jangan sampai mengalahkan segalanya, Ibu. Ya, Ibu tetap tidak boleh menghadiri. Kalau dia nggak nanya, ya sudah, nggak usah dijawab. Kalau dia nanya, ya Ibu jelaskan baik-baik. Ya. Ya, Ustadz. Tambahan pertanyaannya Ustadz, ya ini yang sudah masa lalu. Saya sebenarnya tidak datang, tapi saya dikirimi buku Yasin gitu Ustadz. Tetapi di dalamnya saya melihat ada hadis-hadis
yang dhaif begitu mengenai surat Yasin begitu. Apa yang saya harus perbuat dengan buku itu, Ustadz? Ada surah Yasin dan ada surat-surat lain, ada ayat 15, Iya Bu, ayat itu buku 5. tahlil Bu, buku Iya, tahlil. Itu iya buku tahlil. tahlil. Iya, Iya, itu dicetak, itu ada itu di percetakan kecil-kecil dia dagang itu, tinggal siapa yang order, tinggal dicetakin covernya doang, tinggal iya dibuatin covernya tok. dengan nama orang Ya, yang meninggalnya. jadi covernya aja itu diganti, dalamnya itu sama, dia bikin dalamnya tok, tinggal siapa yang order dibuatin covernya aja sama dia. Jadi bagaimana kalau ibu mendapatkan itu? Ya di Al-Quran kan ada. Sampai ada yang lucu ibu, satu kajian saya di daerah Jakarta sini. Sampai ada satu orang bilang, loh ketika saya bilang di Al-Quran, di surat Yasin, di Al-Quran, saya nyebut di Al-Quran surat Yasin. Akhirnya ibu ini nyeletuk, loh, oh Yasin itu di Al-Quran toh. Saya pikir Yasin itu nggak di Al-Quran. Sampai sejahil itukah manusia zaman sekarang. Gara-gara acara-acara begini-beginian. Sampai mereka itu menganggap Yasin itu bukan di Al-Quran. Ini saya alami sendiri. Jadi bagaimana? Jangan Bu, kita punya Al-Quran lengkap 30 juz, kenapa harus pakai itu gitu loh. Ini kan Jadi termasuk acara yang bagaimana bid'ah-bid'ah. saya apakan buku-buku itu, Ustadz? Karena ada beberapa buah gitu, Ustadz. Ya, ada beberapa buah buku itu ibu ambil, yang untuk selamatnya ya dibakar. Kalau ibu buang, nanti ada ayat-ayat Al-Quran. Lebih selamatnya dibakar. Ya, Nggak boleh lebih saya selamatnya taruh. dibakar, atau ibu nggak usah terima. Waktu dikasih, maaf, ada di rumah, gituin Mbak bilang. Memang benar ada di rumah Anda. Jadi nggak usah diterima. Nanti berikutnya nggak ada orang ngasih ke ibu, jangan khawatir gitu kan. Mereka, wah ini alirannya lain, udah nggak usah dikasih. Begitu dia. Jangan takut dibenci orang, Bu. Ya, kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jangan takut dibenci orang. Jangan takut ketinggalan teman, Bu. Jangan, jangan. Makasih Ustadz, jazakallah Iya, khairan. sama-sama, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, ada Ustaz. Kami persilahkan kepada Abi Yahya yang sudah resen. Bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya. Itu yang Al-Ghoshiyah ayat 3 itu Amilatun Nasibah itu sebetulnya itu untuk orang-orang Nasrani gitu Ustaz ya. Kalau tidak salah saya. Semua, Pak. Kan sudah saya jelasin tadi, Bapak. Kan sudah saya jelaskan tadi bahwa amilatun nasibah itu buat orang kafir. Orang kafir itu siapa, Pak? Orang kafir itu Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Masa harus didetail, Pak? Hindu, Buddha, Konghucu, semua orang kafir. Kemudian siapa lagi? Orang Islam yang berbuat syirik besar, ibadah tetapi tidak sesuai dengan tauhid, banyak kesyirikannya, tidak ikhlas, ibadah tidak sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak bid'ahnya. Kemudian orang Islam yang apa? Yang bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar, tetapi dia tidak bertaubat. Semuanya berlaku buat mereka ini, Pak. Ya, ya Pak Abu Yahya. Coba mikir besok nyuci itu nggak ngaji lah kita satu bulan nih ya. Maksudnya? Oke. Ustaz, Sudah cukup, Assalamualaikum Bapak Ustaz. Abi Yahya? Assalamualaikum Ustaz. Iya. Tadi apa pertanyaan yang kedua boleh Ustaz? Silakan. Ya. Ini pernah saya alami, bagaimana sikap kita ketika kita tadinya nggak tahu gitu kan, tiba-tiba
kadang-kadang habis sholat gitu ada orang bilang nanti ke rumah ya habis isya gitu. Saya datang ke rumah dia nggak bilang mau ada acara apa gitu. Taunya dia ngadain kayak apa ya kayak doa-doa ilah hadroti apa gitu. Tapi saya di sana nggak ngapa-ngapain cuma diem aja ngeliatin. Terus yang kedua juga waktu di sekolah dulu waktu ngajar orang-orang sekolah bilang Pak ngambil gaji Pak ngambil gaji tapi sambil ini dulu sambil apa sambil manakiban dulu. Ya saya nggak tahu kalau ada manakiban, tahu-tahu saya datang mau ambil gaji gitu aja. Itu Iya, Pak. hukumnya gimana Ustaz? Ya, yang sudah Dosa terjadi nggak Ustaz? zaman dulu, ya Pak. Zaman dulu yang sudah terjadi kan tidak tahu, kita belum mengaji, kita berjalan sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, ya ngalir aja, tidak didasarkan dengan ilmu syar'i. Semua orang dulu tidak tahu. Ya, kullu bani Adam khata', setiap manusia ini salah, Pak. Makanya wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu taubat. Setelah kita tahu ilmunya bahwa semua itu butuh iman, butuh tauhid, semua harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, para sahabat, para ulama. Ya, setelah kita tahu itu ya kita tinggalkan semuanya, dan yang terjadi dulu ya kita bertaubat kepada Allah, kita tinggalkan dan kita berdoa istighfar, semoga Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Ya, barakallahu fiik. Baik, syukron atas jawabannya Ustaz. Baik, sudah tidak ada yang resen, namun ada satu pertanyaan yang masuk berkaitan dengan izin kami bacakan Ustaz, lumayan panjang. Ustaz izin bertanya tentang hukumnya arisan Ustaz. Beberapa Ustadz mengatakan boleh asal jumlah yang didapat sesuai dengan jumlah yang dibayar. Yang ingin saya tanyakan gimana hukum arisan yang ada peraturan setiap yang mendapat arisan dipersahkan untuk memberi sodakoh seikhlasnya. Biarpun nggak wajib. Tapi setiap yang dapat kasih sodakoh ke masjid. Yang ingin saya tanyakan apakah ini tidak termasuk riba? Karena jumlah yang kita dapatkan berkurang dengan kasih sodakoh ke masjid biarpun itu untuk masjid. Monggo Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertama, masalah arisan itu pada aslinya boleh, Bu. Pak, nggak ada apa-apa. Arisan itu mubah saja. Ya, Anda ikut arisan, tidak ada masalah, boleh, mubah, Pak. Ya, mubah. Nah, yang dibahas oleh ustadz-ustadz kita ini bukan sisi arisannya, tetapi yang dibahas itu adalah setelah arisannya itu. Saya dapat arisan, saya ikut arisan, saya dapat arisan, halal halalan, thayyiban, tidak ada apa-apa. Tapi setelah itu saya diharuskan untuk apa? Untuk ngajak semua jamaah makan-makan di rumah. Nah, ini yang dijadikan permasalahan, Pak. Loh, apa masalahnya? Oke, saya yang dapat. Di sini ada 20 orang, 30 orang lagi yang belum dapat. Padahal mereka setiap bulan bayar store. Nah, mereka bayar setiap bulan. Ini kan berarti kan statusnya memberikan hutangan. Ya. Oh, storan arisan setiap bulan berapaan? 100 ribuan umpamanya. 100 ribu, 100 ribu. Uang 100 ribu yang diberikan dia. Ini kan jadinya ngutangin saya, Pak. Yang dapat itu. Mereka semua anggota arisan itu ngutangin saya. Saya diutangi oleh semuanya. Oh, saya dapat. Saya diutangi kan sama kalian semuanya. Kan? Saya diutangi. Kemudian saya ngajak kalian makan-makan semua. Di mana? Di rumah saya yang kedapatan. Nah, ini yang disebutkan di dalam kaidahnya para ulama fikih semua sepakat dengan kaidah itu. Kullu qardin jarra fi manfa'a fahuwa riba.
utang piutang yang ada unsur manfaat, maka itu riba. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah Anda semua yang ngutangin saya, itu ngambil manfaat, yaitu makan-makan di rumah saya. Itu yang jadi masalah, Pak. Bukan arisannya. Jadi Anda memberikan hutang di arisan itu. Lalu Anda ngambil manfaat dari utangan Anda itu yang diberikan kepada yang dapat. Dengan cara apa? Makan di rumah saya. Ini yang diperkarakan, Pak. Gitu. Jadi apa solusinya? Solusinya silakan arisan, nggak usah makan-makan. Gitu, Pak. Nggak usah makan-makan. Deh, arisan-arisan aja. Siapa yang dapat bulan ini ya. Kan tujuannya ngumpul-ngumpul. Ya udah ngumpul-ngumpul, ngumpul-ngumpul aja. Jangan ada konteks-konteks arisan. Ya, ini yang masalahnya di situ. Adapun yang masalah kedua yang disampaikan tadi, oh arisan tapi diharuskan sedekah. Gimana sih? Namanya aja sedekah, Pak. Namanya aja sedekah, Bu. Sedekah itu kan sifatnya sunnah. Kok diwajibkan? Siapa yang mewajibkan? Apakah Anda mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya? Am syara'u minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah Anda membuat syariat yang Allah tidak tentukan? Sudahlah, Anda jangan membuat hukum. Aneh nih orang-orang, niatnya baik, tapi karena nggak punya ilmu akhirnya jadi ngaco begini. Ini ikut arisan, tapi harus. Mungkin yang bikin arisan pengurus masjid itu kali, biar dapat donasi terus. Ya. Orang aja jadi suudon kan akhirnya. Janganlah Ibu. Jangan ada syarat-syarat yang tadi itu nggak boleh. Kalau Anda menyarankan ini yang dapat arisan, disarankan sedekah ya boleh. Namanya orang menyarankan, menasehati silakan. Tapi kalau Anda mengharuskan siapa Anda? Tidak bolehlah begitu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.